tahun 2018 angka diabetes 10,3%. 2023 menunjukkan 11,3%. Artinya 1 dari 9 orang di Indonesia menderita diabetes. Semakin buncit semakin berisiko ya? Semakin berisiko. Ya. Ukurannya berapa? Kalau perempuan itu tidak boleh lebih dari 80 cm. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Kesimpulannya, orang sakit diabetes menggunakan metode itu, artificial pankreas itu, bisa sembuh total dok? Bisa. Disebutkan insya Allah 2 tahun lagi bahwa akan ada artificial pankreas itu tadi ya. Ya. Angka obesitas ini terjadi semakin lama semakin muda usianya. Oke. Pada anak-anak, pada usia remaja, generasi Z, generasi yang lebih muda sudah mulai terjadi obesitas. Ya. Maka yang akan kita lakukan adalah transdiferensiasi atau merubah bentuk populasi sel lain untuk bisa menjadi sel yang memproduksi insulin. Jadi itu dilakukan lewat operasi atau enggak, disuntik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada saat ini selain penyakit tuberkulosis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan concern kepada penyakit diabetes mellitus atau kalau orang awam menyebutnya adalah penyakit gula. Dan untuk ngobrolin hal itu, saya telah bersama dengan pakar diabetes molekuler pertama di Indonesia yang juga Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, spesialis penyakit dalam PhD. PhD-nya diperoleh dari Jepang dan saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dante. Waalaikumsalam Mas Feby. Luar biasa. Tentu orang pengen bertanya, Pak Wamen. Dia pakar diabetes molekuler itu apa? Bisa dijelaskan lebih dulu supaya orang awam, pembaca kita, pemirsa kita itu paham, Pak Wamen. Jadi aspek diabetes itu kan banyak. Ya. Ada aspek klinis yang mengobati pasien, ada aspek laboratorium, dan ada kombinasi antara klinis dan laboratorium. Nah, saya masuk kombinasi antara klinis dan laboratorium. Dalam hal ini waktu itu studi yang saya ambil adalah studi molekuler diabetes karena waktu itu memang belum ada tenaga ahli yang menggabungkan antara kejadian real dan kebutuhan real yang ada di klinis diterjemahkan ke dalam laboratorium dan hasil laboratorium diterapkan lagi di klinis lagi. Ya. Itu disebut sebagai diabetes molekuler. Ini berkaitan dengan genetika, berkaitan dengan stem cell kalau pernah dengar, gitu ya. berkaitan dengan uji laboratorium, di tingkat laboratorium molekuler. Itu semuanya itu dikemas dalam bentuk uji laboratorium yang nanti akan bisa diterapkan di klinis atau pelayanan pasien. Ya. Nah, sebagai satu ilmu, Pak Wamen, gunanya langsung kepada pasien diabetes ini apa? Terkait dengan diabetes molekuler. Jadi waktu itu saya melakukan studinya dengan topik artificial pankreas. Artificial pankreas, kalau artificial itu artinya buatan ya? Buatan. Jadi pankreas buatan? Pankreas buatan. Itu bisa dijelaskan Pak Wamen? Jadi pada dasarnya orang diabetes itu kalau diobati sekalipun pankreasnya akan mengalami penurunan. Fungsinya dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu tuh dari mulai dia awal diabetes mungkin dapat 1 obat, kemudian perjalanannya dia dapat gula darahnya cenderung naik, dia dapat 2 obat, kemudian perjalanan lagi dia dapat 3 macam obat, terus dosisnya juga harus dinaikkan dari masa ke masa. Kenapa begitu? Karena ada satu missing link yang secara genetik yang belum bisa terpecahkan, bahwa kelenjar pankreas yang ada di dalam tubuh manusia pada pasien-pasien diabetes itu makin lama makin menurun. Kenapa pankreas penting? Karena pankreas memproduksi insulin. Dan insulin itu adalah kunci untuk membawa gula itu bisa masuk ke dalam
sel. Kalau insulinnya itu rendah karena pankreasnya rusak, maka kuncinya menjadi sedikit dan gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel, maka gula darah akan menumpuk di dalam darah. Jadi kalau diambil darahnya, dicek kadarnya tinggi. Itu artinya diabetesnya makin lama makin tinggi. Butuh kunci baru dengan menstimulasi sel pankreas tersebut. Dan kalau pankreasnya sudah sedemikian rusak, maka harus pakai insulin dari luar. Itu untuk membuat gula darahnya yang tadinya beredar banyak di dalam darah menjadi menurun. Artificial pankreas itu pada saat ini sudah bisa diterapkan belum, Pak? Dalam clinical trial sudah ada beberapa kemajuan yang mencoba menerapkan terapi genetik di dalam model artificial pankreas. Mungkin nggak terlalu berapa lama lagi, apalagi sekarang didukung oleh teknologi AI, molekular diabetes yang paling lebih baik, kemudian genome sequencing pada manusia di seluruh dunia sudah mulai terpetakan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi artificial pankreas ini bisa diimplementasikan. Jadi intinya sekarang ini masih dalam proses studi ya. Masih dalam clinical trial. Ya. Dan kita prediksikan tidak akan lama lagi. Jadi model ini ya, artificial pankreasnya akan bisa diterapkan bagi para pasien diabetes mellitus itu kira-kira. Betul. Ya. Nah, ini tebak-tebak buah manggis, Pak Wamen. Kira-kira saja berapa lama? Kira-kira. Mungkin 2 tahun lagi bisa. 2 tahun lagi. Ya. Jadi ini kan informasi yang melegakan toh buat para diabetesi ya, termasuk saya, Dok, sebenarnya, untuk bisa menggunakan terapi ini. Nah, saya kepingin dapat gambaran dari Pak Wamen. Kondisi diabetes di negeri ini sekarang tuh bagaimana? Satu, kondisinya semakin lama kejadian diabetes itu makin tinggi. Kalau tahun 2018 kita melakukan riset kesehatan dasar rumah tangga itu angka diabetes 10,3%. 10,3 ya? 10,3. Jadi artinya apa? 1 dari 10 orang kena diabetes. Tahun 2018. Kemudian kita lakukan lagi studi di 2023. 2023 menunjukkan 11,3%. Artinya 1 dari 9 orang di Indonesia menderita diabetes. Persoalannya bukan cuma soal gula darahnya tinggi dari 9 orang, 1 dari 9 orang itu tinggi. Tapi diabetes ini kan mother of disease. Ibu dari segala penyakit lah kira-kira. Ibu dari segala penyakit. Ya. Yang penting itu komplikasinya. Komplikasinya bisa kena stroke, bisa kena kelainan mata, bisa kena kelainan jantung, bisa cuci darah, bisa disfungsi ereksi, bisa diamputasi. Dan ini yang harus kita tekankan untuk dilakukan pengobatan secara komprehensif pada pasien-pasien diabetes. Dan implikasi dalam program selalu terkait juga dengan budget. Gimana itu, Pak Wamen, penjelasannya? Kalau budgetnya itu ditangani pada saat dia komplikasi, sudah ada komplikasi, maka akan sangat mahal sekali. Oh, jadi ketika dia sudah masuk ke tahap komplikasi, recovery-nya mahal. Pengobatannya jadi mahal. Makanya kita harus melakukan screening sedini mungkin supaya diabetes ini diketahui pada saat awal. Lebih deteksi dini lah itu ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan diabetesnya dilakukan secara komprehensif, tidak saja berfokus pada kadar gula darah, tapi mendeteksi semua komplikasi yang mungkin timbul pada saat orang tersebut didiagnosis sebagai diabetes. Gitu ya. Nah, Pak Wamen, kalau boleh berbagi ini, mengapa angka itu naik? Satu, maka pola hidup di masyarakat semakin tinggi. Apa contohnya itu? Pola seafood, obesitas semakin meningkat. Dan salah satu faktor resiko paling penting dalam diabetes itu adalah obesitas. Obesitas. Ya. Dan obesitas yang penting itu adalah obesitas sentral. Obesitas sentral itu obesitas yang timbul pada saat pengukuran dengan perutnya buncit. Perut buncit itu punya risiko diabetes sangat besar. Semakin buncit semakin berisiko ya. Semakin berisiko. Ya. Ukurannya berapa? Kalau perempuan itu tidak boleh lebih dari 80 cm. Perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Lingkar perutnya. Lingkar perutnya ya. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Begitu. Kalau dia lebih dari 80 atau lebih dari 90 cm,
itu ada lemak visceral atau lemak di antara usus yang dapat menyebabkan terjadinya insulin resisten. Oh begitu. Insulinnya nggak bisa bekerja. Jadi orang-orang seperti ini itu akan mudah terjadi diabetes. Itu yang menyebabkan diabetesnya naik. Satu ya. Kemudian yang kedua, angka obesitas ini terjadi semakin lama semakin muda usianya. Oke. Jadi orang masih muda tapi sudah obesitas itu ya? Sudah obesitas pada anak-anak, pada usia remaja, generasi Z, generasi yang lebih muda sudah mulai terjadi obesitas. Ya. Itu juga penting. Ya. Dan faktor yang terakhir yang penting adalah faktor genetika. Oh, keturunan ya? Keturunan. Kita sudah petakan peta diabetes di Indonesia secara genetik. Dan tidak ada satupun orang Indonesia yang terbebas dari gen diabetes. Oh, tidak ada satupun? Iya, semua orang Indonesia terpapar punya gen diabetes. Untungnya gen diabetes itu sebagian besar adalah yang poligenik. Harus ada gen diabetes beberapa lagi sehingga saling berinteraksi dan akan timbul diabetes. Kalau ada perkawinan antara orang yang diabetes yang membawa gen diabetes dan orang yang membawa gen diabetes, tentu resiko genetiknya semakin lama semakin tinggi. Maka saya sebut sebagai spider web of disease, of genetic disease. Rumah laba-labanya untuk faktor genetik makin lama makin rapat, sehingga resiko orang diabetes di tahun 1900-an dan di tahun 2000-an secara genetik semakin lama semakin meningkat. Itu 3 hal yang menyebabkan kenapa angka diabetes makin lama makin naik. Jadi satu faktor pola hidup tadi ya. Lalu kemudian faktor genetik. Faktor genetik. Terus dan ada lagi faktor yang anak-anak tadi. Anak-anak. Kalau yang ada faktor yang ketiga nggak, Pak Wamen, terkait dengan prevalensi diabetes yang meningkat tadi? Ya, sedentary life tentu juga berpengaruh. Sekarang kan gampang, orang susah. Kita naik udah dimanjakan oleh transportasi yang lebih bagus sekarang. Oh, jadi geraknya nggak ada gitu ya? Geraknya nggak ada. Sedikit ya? Gerak sedikit. Coba kalau Pak Feby ke mall, parkirnya milih yang dekat dengan pintu masuk apa? Iya, yang dekat. Yang dekat. Sehingga jalan kakinya pendek kan? Jalan kakinya pendek. Iya. Kalau kita mau ke lantai 2, lantai 3, milih naik lift atau naik tangga? Naik lift. Iya. Model-model seperti itulah. Kalau misalnya nggak sempat olahraga, memang karena situasi, maka gunakan aktivitas fisik yang banyak di kantor, di lingkungan kerja, di sekolah dan sebagainya. Oke. Pak Wamen, ini ada, kalau nggak salah pernah ada wacana bahwa harusnya kadar entah gula, entah garam di makanan-makanan, ya baik makanan minuman itu dibatasin. Itu ada gunanya nggak sih untuk mencegah naiknya angka diabetes itu? Jadi misalkan makanan A, B, C gulanya tidak boleh lebih dari sini, ininya tidak boleh. Saya pernah mendengar wacana itu. Gimana? Itu ada sekali. Ya. Di beberapa negara maju sudah melakukan food labeling. Jadi food labeling ya. Kita tidak lama lagi akan melakukan food labeling. Jadi tinggal diketok aturannya. Karena konsepnya sudah ada. Berapa miligramnya untuk GGL, gula, garam, lemak, itu sudah ada nanti. GGL ya, gula, garam, lemak. Garam, lemak. Yang harus dipenuhi oleh para produsen makanan dan minuman gitu ya. Produsen makanan minuman berkemasan nanti wajib untuk mencantumkan kadar dan lampu merahnya GGL tadi. Sehingga masyarakat jangan terdidik. Kalau dia mau makan, dia harus bisa ngitung. Oh, saya udah makan kalorinya banyak. Oh, saya makan garamnya sudah banyak. Lemaknya sudah banyak. Saya harus kurangi. Ya. Itu modelnya. Ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kalau boleh diceritakan, Pak Wamen, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, baik untuk mencegah atau mengurangi risiko, ya kan tadi disebutkan bahwa semakin kesono semakin mahal, tapi kalau bisa dideteksi lebih awal itu bisa tidak terlalu mahal lah. Apa saja yang selama ini bisa diceritakan oleh Kementerian Kesehatan, apalagi selama Pak Wamen berada di Kementerian Kesehatan selama setahun belakangan ini?
Jadi program utama yang harus dilakukan adalah mengenali pasien diabetes sedini mungkin. Oh iya betul. Tidak dalam kondisi parah. Caranya gimana? Caranya dalam melakukan cek kesehatan gratis. Di dalam cek kesehatan gratis itu diperiksa diabetesnya. Dia kena diabetes apa enggak? Walaupun tidak ada gejala. Oh, gitu. Karena studi yang kita lakukan di beberapa tempat, misalnya di Jakarta, kita pernah melakukan studi. Itu angka diabetes 12,8% di Jakarta. 12,8%. 1 dari 8 orang Jakarta diabetes. Dan yang diketahui diabetes sebelumnya itu hanya 3%. 9% diantaranya dia nggak tahu kalau dia itu diabetes. Karena kadang-kadang diabetes itu tidak bergejala. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mendeteksi sedini mungkin diabetesnya. Mendeteksi sedini mungkin diabetesnya ya. Iya. Nah, terus. Kemudian kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi hidup sehat kepada masyarakat ini banyak dilakukan bukan cuman secara semboyan, tapi kita lakukan secara masif. Antara lain di posyandu. Kalau dulu kan posyandu itu untuk nimbang bayi, untuk ukur panjang bayi. Sekarang posyandu kita rubah jadi pos kesehatan keluarga. Karena di sana dilayani kadar gula darahnya bisa diperiksa, tensinya bisa diperiksa. Jadi kolesterol juga ya. Kolesterol bisa diperiksa di posyandu posga tersebut. Itu kedua yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan riset-riset tentang diabetes seperti tadi saya sampaikan. Riset diabetes nanti beberapa hari lagi saya akan melaunching temuan kita yang sudah mendapatkan paten tentang MODY. Apa itu? Maturity Onset Diabetes on Young. Kita sudah menemukan gen spesifik untuk orang Indonesia yang masih muda yang akan terkena diabetes. Itu sudah kita temukan. Nanti 2 hari lagi ini akan saya launching. Dan nanti masyarakat bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Itu yang ketiga yang kita sudah lakukan. Yang keempat, menyediakan obat-obat diabetes yang murah. Obat diabetes yang murah ini tentu kita harus adakan di masyarakat dengan jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau. Caranya gimana? Caranya, kalau orang diabetes kan sebenarnya ini kompetensi pengobatannya sudah masuk kompetensi dokter umum. Bisa diobati di puskesmas. Kalau di puskesmas nanti ada komplikasi, dirujuk ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit tertangani, dia rujuk balik lagi ke puskesmas dan bisa diobati di puskesmas dengan obat yang sama yang didapatkan dari rumah sakit tersebut. Ini menekan pembiayaan. Jadi 4 hal tersebut sudah kita lakukan dalam setahun ini, dan mudah-mudahan penanganan dan kondisi diabetes di Indonesia itu adalah diabetes yang sehat. Ya. Pak Wamen, bisa dijelaskan nggak di Republik ini sekarang berapa banyak sih dokter yang memang khusus, istilahnya apa, subspesialis yang ngerti soal diabetes itu berapa banyak? Kira-kira 5 tahun yang lalu itu kurang dari 100 orang. Sekarang jadi 5 tahun yang lalu cuma 100 orang dokter. Cuma 100 orang ahli endokrinologis. Tapi sekarang udah kita perkuat, ada kira-kira 200-an orang yang ahli diabetes. Dan itu sebenarnya angkanya untuk Indonesia masih terlalu sedikit ya? Masih terlalu sedikit. Yang kita lakukan bukan memperbanyak dokter ahli diabetes. Kelamaan ya? Kelamaan. Yang kita lakukan adalah intervensi keilmuan kepada dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam untuk bisa mengobati diabetes secara lengkap dan progresif dan paripurna. Itu bisa ya? Bisa. Kita lakukan pelatihan. Ada 3 organisasi profesi yang melakukannya. Pertama, Perkeni, Persatuan Endokrinologi Indonesia. Mereka melakukan pelatihan untuk dokter-dokter. Yang kedua, PEDI, Persatuan Edukator Indonesia. Mereka melakukan pelatihan untuk para perawat yang melakukan edukasi kepada pasien diabetes. Dan yang ketiga, Persadia. Ini layman, organisasi para diabetesi. Dan itu angka itu bisa meningkatkan dokter. Jadi kalau angkanya bisa disebutkan nggak Pak Wamen? Dari hasil pelatihan-pelatihan itu, dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam yang sudah punya kategori bisa nangani diabetes,
Seharusnya banyak sekali. Kita belum melakukan pengukuran, tapi secara kontinu ini sudah dilakukan beberapa tahun di Indonesia. Di Indonesia, dan kita mudah-mudahan kita punya data. Kalau saya hitung-hitung ya mungkin lebih dari 20-30 ribu dokter gitu yang bisa melakukan pengobatan diabetes secara baik. Pak Wamen, saya tertarik pada yang nomor 3 tadi, yang mau dilonceng 2 hari ke depan. Ya, dijelaskan lebih detail lagi, Dok, supaya pembaca kita, pemirsa kita tahu ini program yang nomor 3 itu tadi. Jadi kita punya alat namanya sequencing DNA, memetakan urutan DNA itu di dalam tubuh manusia. Salah satu DNA itu bertanggung jawab terhadap kejadian diabetes pada usia muda. Orang yang diabetes usia muda kita deteksi dan gennya kita sequencing. Ternyata kita punya gen spesifik untuk orang Indonesia usia muda yang mengalami diabetes. Itu yang nanti akan kita launching dan kita umumkan, ini loh gen diabetes pada usia muda yang bisa menyebabkan orang usia muda itu menjadi diabetes. Pertama kali kita lakukan studi genetik yang aplikatif untuk mendeteksi secara genetik manusia-manusia di Indonesia. Jadi program itu nanti kalau diaplikasikan wujudnya apa, Pak Wamen? Pemeriksaan yang spesifik. Pemeriksaan spesifik. Jadi nggak cuma diukur gula darah, nggak cuma diukur HbA1c, tapi pemeriksaan genetik ini nanti akan mengidentifikasi, oh, Anda punya diabetes tipe mode ini, dan jenis pengobatannya pun berbeda dengan model pengobatan diabetes yang lainnya. Nah, pemeriksaan itu bisa dilakukan di mana, Pak Wamen? Sekarang kita bisa lakukan di BGSI. Di BGSI itu di Pusat Riset Kementerian Kesehatan, dipusatkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oh, baru di RSCM berarti ya? Baru di RSCM di launching, tapi ini aplikasinya nanti bisa diterapkan di laboratorium molekuler biologi di tempat-tempat lain. Oh, jadi sementara ini baru di RSCM. Ya. Selanjutnya nanti akan dilakukan di tempat-tempat lain. Betul. Nah, untuk menyebarkan ini di tempat lain, perlu waktu berapa lama nih? Cepat itu mah. Oh, cepat. Nggak sampai setahun bisa. Oh, sampai setahun ya? Iya, karena ahli molekuler diabetes kita banyak, jadi kalau sampai setahun diajarin aja udah cepat bisa. Oh, gitu ya. Iya. Pak Wamen, ini juga menarik ini. Tadi kan disebutkan insya Allah 2 tahun lagi bahwa akan ada artificial pankreas itu tadi ya. Ya. Itu boleh nggak Pak Wamen dijelaskan gimana sih caranya, kayak orang itu ganti, kan orang awam ini artificial berarti ada pankreas palsu ini atau gimana ini, Dok? Pansel buatan. Gimana itu? Penjelasan agak awamnya gitu, Pak Wamen. Jadi kalau orang diabetes itu pankreas kan rusak. Di dalam pankreas itu ada 4 populasi sel. Salah satu selnya ada sel beta. Sel beta ini rusak karena sel beta ini yang memproduksi insulin dan tidak bisa recovery lagi karena faktor transkripsinya, faktor yang menstimulasi dia itu bisa menjadi normal lagi, itu hilang setelah lahir. Maka yang akan kita lakukan adalah transdiferensiasi atau merubah bentuk populasi sel lain, antara lain sel delta sel dan ductal sel. Nah, sel ductal sel ini nggak rusak, tapi dia bisa distimulasi oleh faktor transkripsi khusus yang saya temukan untuk bisa menjadi sel yang memproduksi insulin. Jadi dia tetap ada selnya tersebut karena tidak rusak, tapi kita stimulasi dengan substrat khusus supaya dia bisa memproduksi insulin. Gampangnya seperti itu. Oh, jadi itu dilakukan lewat operasi atau enggak, disuntik aja. Oh, disuntik aja. Disuntik aja. Oke. Jadi kesimpulannya, orang sakit diabetes menggunakan metode itu, artificial pankreas itu bisa sembuh total, Dok? Bisa. Oh, luar biasa. Bisa. Jadi sudah bisa makan seperti orang sehat gitu? Ya tentu kalau makan, kalau nanti dia resistensi insulin naik, dia akan jadi diabetes lagi. Ya. Tapi ini harus dicermati, 2 tahun itu angka estimasi ya. Kalau nanti ada perubahan-perubahan, ada bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Bisa lebih cepat, bisa lambat.
Oke, jadi kesimpulannya menggunakan metode artificial pankreas ini, orang yang terkena diabetes bisa seperti orang yang tidak kena diabetes. Artinya sembuh gitu kan, Dok? Betul. Mantap sudah ini. Pankreasnya digantikan dengan pankreas baru. Ya. Karena selama ini orang beranggapan bahwa penyakit diabetes nggak bisa sembuh, hanya bisa dikelola saja. Anggapan itu salah? Ya, betul. Betul ya? Betul. Tapi kan ini kan belum langsing, jadi saya belum bisa melakukan declare secara terbuka bahwa ini pasti akan bagus, akan bisa dipakai. Ya. Yang selama ini harus kita tekankan bahwa pengetahuan masyarakat dan pemahaman masyarakat bahwa diabetes itu tidak sembuh tetap harus digaungkan. Oh iya. Tetap harus digaungkan. Jadi, karena sekali dia diabetes, dia dicap diabetes, dia akan terus diabetes. Dia akan terus diabetes. Nah, terus diabetes itu yang paling penting dia bukan ngobatin diabetes saja, gula darahnya dengan bagus saja, tapi yang penting dia harus melakukan monitoring efek-efek komplikasi yang timbul. Jangan nunggu keluhan. Jadi setiap tahun dia harus periksa jantungnya, setiap tahun dia harus periksa ginjalnya, setiap tahun dia harus periksa sarafnya, setiap tahun dia harus periksa matanya, supaya kalau ada komplikasi dini yang muncul lebih awal, kita bisa obati dengan lengkap. Jadi walaupun pasien diabetes itu tidak sembuh, tapi dia bisa hidup normal, bisa sama sehatnya dengan orang yang tidak terkena diabetes. Bahkan umurnya bisa lebih panjang karena dia dimonitor kan? Iya. Dia dimonitor kan, tiap tahun dia diperiksa kesehatannya dan seterusnya. Iya. Jadi bahwa penyakit diabetes nggak bisa sembuh tetap harus digaungkan supaya dia alert gitu ya? Dia alert, Iya. Bahwa nanti ada ini soal lain kan? Ini soal lain, soal lain. Pak Wamen, ini keluar dari diabetes. Selama Pak Wamen mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Kesehatan, enjoy nggak Pak? Enjoy ya? Enjoy ya? Nah, kalau melihat kebetulan kan selama proses jadi wamen itu pengalaman yang baru buat Pak Dante ya Pak? Ada nggak Pak Dante? Kan sebelumnya kan belum pernah masuk ke struktur kementerian gitu ya, ya kan? Lebih banyak di kampus kalau nggak salah ya. Nah, lalu masuk ke birokrasi, adakah sesuatu yang berbeda? Ya sebenarnya sedikit tadi adjustment soal anggaran, soal strategi publik dan sebagainya, pembentukan policy, tapi nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Penyesuaian ini paling cuma sebulan. Iya. Pak Dante bisa cerita nggak? Bagaimana ceritanya sampai Bapak diminta untuk menjadi wamen? Ada ceritanya nggak Pak Dante? Supaya diminta membantu Presiden dalam bidang kesehatan. Gimana ceritanya Pak? Oh, ini yang tahu Bapak Presiden, karena Bapak Presiden yang nilai saya. Saya nggak punya pretensi, saya nggak punya partai politik, saya tidak pernah melakukan pretensi pendekatan politik, saya hanya ditunjuk sebagai Bapak Presiden. Mungkin ada kriteria-kriteria khusus dari Bapak Presiden sehingga memilih saya sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Tapi sebelumnya Pak Dante nggak kenal secara pribadi dengan Pak Prabowo? Nggak ya, sama sekali ya? Itulah hebatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah menegaskan kepada kita, saya belum tentu kenal menterinya, tapi saya tahu tracknya. Oh gitu. Iya. Dan satu sidang kabinet Pak Prabowo pernah menyatakan hal tersebut, dan kita surprise dengan pendekatan sistem yang dilakukan oleh beliau. Pak nanti saya membaca tulisan bahwa Bapak dulu itu sebenarnya nggak kepingin jadi dokter, benar nggak? Dulu waktu lulus SMA biasalah anak cowok pengennya masuk teknik. Terus kemudian ibu saya minta, ini di keluarga belum ada yang jadi dokter, gimana kalau kamu masuk dokter? Ya pada awalnya saya nggak gitu tertarik menjadi dokter, tapi ketika saya menjadi dokter, saya sudah pegang pasien, jadi exciting. Oh gitu ya? Iya, jadi exciting. Jadi saya involved dengan ilmu ini dan sangat menikmati ilmu dokter. Nah, mungkin itu doa dan petunjuk Tuhan lewat ibu saya, sehingga saya menjadi dokter. Dan kenapa memilih penyakit dalam? Kok nggak dokter spesialis lain gitu? Misalkan anak kayak atau kandungan, kenapa penyakit dalam? Dulu sebenarnya ada beberapa tawaran untuk masuk spesialis yang lainnya, spesialis jantung, kebidanan. Itu juga minta saya untuk masuk ke dalamnya. Tapi dulu saya terlibat penelitian tentang diabetes dan tentang kolesterol.
Bermula dari penelitian soal diabetes dan kolesterol. Terlibat di dalam penelitian itu. Sebagai dokter umum, sebagai dokter magang, saya terlibat di divisi metabolik endokrin FKUI RSCM. Karena saya terlibat dengan penelitian, maka kemudian saya tertarik. Kok ilmunya ini menarik juga, tantangannya masih banyak. Jadi akhirnya saya masuk di bidang field tersebut. Termasuk ketika memilih di Jepang itu memang spesialis untuk ini, memang sudah disengaja karena backgroundnya sudah terlanjur ikut penelitian itu, begitu kah? Bukan penelitian ini, penelitian yang lainnya. Yang di Jepang itu penelitiannya khusus yang kita buat memang di Jepang. Tapi khusus. Kalau di FKUI RSCM saya ikut penelitian lain. Ya. Tapi tidak berarti karena Pak Dante keluarganya ada yang kena diabetes, enggak ya? Ibu saya diabetes. Ibu saya diabetes. Sudah almarhum. Berarti Pak Dante sendiri punya genetik untuk terkena diabetes. Saya sampaikan, tidak ada manusia Indonesia yang terbebas dari gen diabetes. Saya punya gen diabetes, tapi saya ahli bukan diabetes sih. Saya nggak diabetes. Kemarin saya cek HbA1c saya masih bagus. Seminggu yang lalu saya cek HbA1c saya masih bagus. Saya selalu melakukan medical check up rutin. Kalau saudara kandungnya Pak Dante nggak ada yang diabetes? Saudara kandung saya tidak ada yang diabetes, tapi saudara kandung ibu saya hampir semuanya diabetes. Gitu. Jadi buat keluarga diabetes di keluarga saya memang cukup kuat. Gitu. Ya. Begitu juga istri saya. Istri saya almarhum ayahnya juga kena diabetes. Tadi saya sampaikan, kalau saya menikah dengan istri saya menyandang gen diabetes. Istri saya juga menyandang gen diabetes, maka kita bersatu gennya, anak, tentu gen anaknya menjadi lebih rapat untuk potensi diabetes. Makanya saya himbau kepada masyarakat bahwa pola hidup sehat harus ditekankan karena kita berhadapan dengan spider web of diabetes gene itu semakin lama semakin rapat karena perkawinan. Jadi di antara putra-putrinya Pak Dante, resikonya tinggi banget berarti? Resikonya ada, tapi bisa dicegah supaya tidak jadi diabetes. Pola hidup itu tadi ya? Pola hidup. Jadi ada beberapa studi, misalnya di PP Study, Diabetes Prospective Control Diabetes. Itu menunjukkan bahwa kalau kita melakukan pola hidup yang sehat, pasien yang pre-diabetes itu dapat ditekan untuk tidak jadi diabetes selama 3 tahun 52%. Kalau dia pakai obat, dia bisa ditekan 34%. Studi-studi lain juga banyak menunjukkan bahwa pola hidup yang sehat bisa menekan orang yang tadinya pre-diabetes tidak jadi diabetes kalau pola hidupnya dibuat menjadi sehat. Ya. Itu ya yang kuncinya di sana ya. Ya. Oke. Tadi kan Pak Dante bilang bahwa excited banget lah ketika jadi dokter itu. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Excitednya itu apa? Jadi kita mandang pasien itu ya bukan sebagai objek, tapi subjek. Pasien bercerita dan betapa senangnya kita kalau pasien itu bisa sembuh. Kemudian bagaimana senangnya kalau kita bisa mengobati pasien itu. Itulah excitednya saya. Jadi kita berhubungan, berinteraksi, tidak hanya komunikasi secara fisik, tapi juga secara verbal. Kadang-kadang pasien datang keluhannya macam-macam, juga secara tidak keluhan diabetes, keluhan penyakitnya, juga keluhan secara psikologis. Itu yang membuat kita jadi sering ngobrol dengan pasien dan merasa nikmat di situ karena kelihatannya kita belajar, dan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari pasien. Belajar dari pasien tentang kehidupan sehat. Mereka kadang-kadang sudah menerapkan hidup sehat, dan itu beberapa saya contoh dari pasien. So far Pak Dante masih nerima pasien nggak? Masih ya? Masih. Tapi dalam waktu-waktu tertentu ya, tidak seperti ketika sebelum jadi wamen kan tentunya. Iya. Jadi, tergantung rapatnya selesai jam berapa. Tapi terima pasien masih ya? Masih terima pasien. Jadi masih mengembangkan pengabdian langsung ke supaya sense of clinical tesnya nggak hilang. Ya. Dengan berhadapan dengan pasien, automatically ini terus ya. Reasoning ini jalan terus dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu kan senantiasa, penyakit itu kan berubah juga. Dengan kita tahu pola yang ada di dalam masyarakat, keluhan yang ada di dalam masyarakat, pengobatan yang ada di dalam masyarakat, kita tahu
masalah-masalah teknis yang langsung berhubungan dengan penyakit-penyakit di masyarakat itu kita bisa tahu. Itu yang membuat saya terus harus praktek. Oke, terima kasih banyak. Trimonas, ngobrol kita dengan Profesor Dr. Dante Harbuono ini luar biasa menurut saya. Karena itu tadi, saya sebagai penderita diabetes punya harapan untuk sembuh total menggunakan artificial pankreas. Betul ya dok ya? Iya, insya Allah. Moga-moga ini bisa segera terrealisasi. Kita tunggu. Sekali lagi, terima kasih Prof atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Moga-moga ini berguna buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dan apapun yang terjadi, termasuk diabetes, jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.